Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Perlahat atau yang mewakili, yang terhormat para wakil guru yang sempat hadir pada ruangan pertemuan pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih dapat berkumpul di ruang pertemuan pada hari ini dalam acara pengimbasan pembelajaran mendalam. Adapun rangkaian kegiatan kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, yang kelima penyampaian materi pembelajaran mendalam dari ketiga guru, yang keenam penutup. Baik, sebelum kita membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita lepaskan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya acara kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi baru hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Berikutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Geri Sugierto, MPDGR. Pada Bapak Geri, kami silakan. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkahi acara kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin dan syakirin hamdan na'imin hamdan lima huwa yatafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salamatan fid din wa qiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi salatil maut wa najatan minan nar wa hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkalilah kegiatan kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh para narasumber mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Geri Sugiarto MPDGR. Berikutnya rangkaian acara selanjutnya sambutan kepala sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Aminuddin MPD. Kepada Bapak Aminuddin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Lahat, Pak Geri dan Ibu Lela yang sudah mengikuti pelatihan tentang pembelajaran mendalam. Baiklah Bapak Ibu Guru, untuk hari ini serianya adalah kepala sekolah yang akan membuka pada acara pagi hari ini karena beliau ada kegiatan di Dinas Pendidikan. Jadi saya sebagai wakil kurikulum akan memberikan pengarahan sedikit, kemudian nanti akan membuka kegiatan tentang pengimbasan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 4 Lahat. Sebelum itu kepada ketiga pemateri, dan alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan itu kalau nggak salah di SMP Negeri 4 Lahat ya Bapak Ibu ya, dari tanggal 18 sampai dengan 21 September. Nah alhamdulillah baru sekarang akan disampaikan materi apa yang telah didapat dari pemateri kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Ibu Guru mata pelajaran tentang kegiatan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu Guru sekalian, tentang kurikulum khususnya ini di Indonesia selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan zaman yang dalam hal sekarang ini. Kemarin kan kita sudah kurikulum 2006 atau KTSP, kemudian berubah lagi kurikulum 2013, dan baru-baru ini adalah tentang kurikulum merdeka. Nah ini kurikulum merdeka baru akan kita menikmati. Sekarang ada lagi tentang PM, yaitu pembelajaran mendalam. Nah kepada Bapak Ibu Guru sekalian, mohon untuk dapat diikuti pengimbasan apa yang telah didapat dari ketiga materi yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 4 Lahat kemarin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri pada hari ini itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas untuk tahun ajaran 2025-2026. Untuk itu kepada pemateri 3 kami ucapkan terima kasih. Apapun yang nanti yang didapat di pembekalan tentang PM kemarin untuk dapat disampaikan kepada Bapak Ibu Guru sehingga nanti dapat diimplementasikan ke kelas dan siswanya masing-masing. Untuk itu pada hari ini secara resmi pengimbasan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 4 Lahat yang akan disampaikan oleh pemateri yaitu Ibu Roli Aprianti, Bapak Geri Sugiarto dan Ibu Lela Ganjar Kadarwati, mohon dapat diikuti sebagaimana mestinya dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk hari ini secara resmi pengimbasan pelajaran mendalam saya buka. Saya kira itu saja, dan nanti mungkin ada penutupan, insya Allah nanti kepala sekolah akan hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aminuddin MPD. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi pembelajaran mendalam
Dalam hal ini akan dipaparkan oleh Ibu Roni, Ibu Laila, dan Bapak Gary Sugiarto. Kepada ketiga pemateri kami silakan. Mana lah ini nih lah. Lagi kok bernapas maksudnya? Aura. Mungkin kita perlu ice breaking dulu biar tidak tegang ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebelum kita memulai materi mungkin lebih baik kita ice breaking. Biar nanti pas penyampaian materi kita bisa konsentrasi dan fokus. Oke, kita mulai. Hah? Oh iya. Bapak Ibu tolong berdiri. Oh. Jangan. Rame-rame ke. Kok banyak rame-rame ke aku, Nak. Sini Pak, ice breaking. Mau banyak. Biar banyak. Ayo, Rep. Arif. Ke depan. Arif instruktur. Ayo jangan ngomongin karena suaranya masuk. Masuk suaranya. Ayo kita ice breaking dulu. Ikutin gerakan dari video. Ada kepala. Dari Nuni. Jadi
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bagaimana perasaannya hari ini Bapak Ibu sekalian? Semangat sampai akhir ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai materi. Tadi kan kita sudah copy break ya. Sudah copy break, terus kita sudah ice breaking. Nah, sekarang saya rasa mungkin sudah fokus dengan materi yang akan disampaikan. Untuk yang pertama ini mungkin sesi saya yang akan menyampaikan materi berkenaan tentang pengimbasan pembelajaran mendalam. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu pola pikir bertumbuh. Mungkin sebelumnya saya mau menyampaikan dulu apa itu pola pikir. Pola pikir merupakan kumpulan keyakinan yang mempengaruhi cara seseorang untuk melihat, berpikir, dan bertindak. Pola pikir menentukan tindakan dan hasil yang akan diperoleh. Next. Next, Bu. Oke. Di sini pola pikir ada dua. Ada pola pikir tetap, kemudian pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Perlu kita ketahui dulu, yang dimaksud dengan pola pikir tetap itu artinya percaya bahwa kecerdasan dan kemampuan itu bersifat tetap. Contoh, kamu pintar. Itu salah satu contoh dari pola pikir tetap. Kemudian untuk pola pikir bertumbuh, percaya bahwa kecerdasan dan kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha dan belajar. Anak-anak tidak usah ragu dengan hasilnya. Tidak apa-apa, nanti ketika kamu terus berusaha, hasilmu akan lebih baik. Itu salah satu contoh dari pola pikir bertumbuh. Next. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara suara pola pikir tetap dengan suara pola pikir bertumbuh. Kalau saya gagal, berarti saya tidak mampu. Ada beberapa orang, mungkin tidak hanya anak, mungkin kita juga. Ketika kita melakukan sesuatu, kemudian kita merasa, saya tidak mampu. Nah, itu salah satu contoh dari pola pikir tetap. Tapi ketika kita sudah memunculkan pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal, artinya saya harus mencoba lagi. Hal ini mungkin beberapa guru di kelas mungkin sudah menanamkan, anak-anak tidak usah takut ketika menyampaikan materi. Saya rasa juga seluruh guru pasti akan menyampaikan tersebut. Pasti ada beberapa anak mungkin yang takut dalam menyampaikan pendapatnya. Pasti gurunya akan memberikan saran. Anak-anak tidak usah takut ya dalam menyampaikan pendapat. Tidak usah takut salah. Karena apa? Karena salah itu belum tentu salah. Salah itu siapa tahu benar. Ini seperti percobaan yang pernah saya baca, ada percobaan ilmuwan dari Amerika. Menurut secara ilmiah, itu sesuatu lingkungan yang bersih artinya tidak terdapat apa-apa. Tapi penelitian Amerika malah berkebalikan dari fakta yang ada. Dia mengatakan di suatu rumah itu jika ada kecoa, artinya rumah itu bersih. Tapi hal itu tidak serta-merta langsung disimpulkan kalau rumah ada kecoa pasti bersih. Tidak. Dia kemudian melakukan percobaan. Kenapa bisa seperti itu? Oh, ternyata kecoa memakan makanan sisa yang ada di rumah tersebut sehingga membuat rumah itu bersih. Jadi tidak usah untuk takut dalam berpendapat. Kemudian mungkin anak-anak bisa menanam, guru atau anak-anak sekalian dengan teman-temannya mungkin bisa menanamkan prinsip tidak usah takut salah. Karena kita juga dalam belajar. Orang lain bisa. Kenapa kita tidak bisa? Itu salah satu contoh dari pola pikir bertumbuh. Kemudian kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Sering ketika kita melakukan kesalahan, maka nanti kita akan down. Padahal untuk pola pikir bertumbuh, kesalahan itu merupakan suatu proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Next. Ini mengubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh, mengenali suara pola pikir tetap, menyadari bahwa kita punya pilihan, mengganti suara negatif dengan suara optimis, bertindak sesuai dengan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ini berdasarkan atas latar belakang. Kenapa kita sekarang lebih mengarah ke pola pikir bertumbuh atau growth mindset? Fakta dari PISA 2018, Indonesia memiliki presentasi murid dengan growth mindset di bawah 40%. Karena kenapa? Karena biasanya kalau guru mengajarkan selalu terdoktrin, kamu itu beda pacak. Nah, kan biasa seperti itu ya. Kenapa di sini PISA 2018 menyatakan kalau presentasi murid growth mindset di Indonesia di bawah 40%. Tapi korelasi positif antara growth mindset dengan prestasi akademik, akhirnya intervensi pola pikir tersebut terbukti dapat meningkatkan pola pikir prestasi belajar melalui pola pikir bertumbuh atau growth mindset.
Next. Nah, ini contoh strategi pengembangan pola pikir bertumbuh. Pujian proses, phase pujian pribadi. Contoh pujian proses untuk yang grow mindset. Kamu sudah berusaha keras. Itu lebih efektif ketika kita memberikan pujian pribadi, kamu pintar. Karena ketika kita menyatakan kamu sudah berusaha keras, maka nanti anak akan diajak untuk berpikir kritis, untuk berpikir bagaimana cara meningkatkan potensi diri. Sedangkan ketika kita memberi kamu pintar, stop sampai di situ saja. Kemudian productive failure, kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari proses belajar yang produktif. Kemudian the power of yet, menggunakan kata belum, mengubah kegagalan menjadi peluang untuk mencoba lagi. Dan target pembelajaran vs target performa, fokus pada pembelajaran bukan hanya pada nilai, mendukung perkembangan jangka panjang. Next. Nah, di sini peran dari grow mindset ada 4. Sebelumnya saya juga mau menyampaikan mungkin untuk di pembelajaran mendalam ini kita harus lebih fokus kepada proses ya, kepada proses, kemudian kepada pembentukan karakter. Kemudian saya perlu memberitahu kan di situ ada kurang lebih rumus 8-3-3-4 dalam pembelajaran mendalam. 8 itu adalah profil kelulusan. Apa saja itu? Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewargaan, kemudian berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kemudian komunikasi, dan kesehatan. Kemudian yang ketiga, itu yang ada 3, itu prinsip dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga mengembirakan. Jadi pembelajaran mendalam itu memberikan kesadaran, bermakna, tapi mengembirakan, bukan membuat pembelajaran itu menjadi tegang. Kemudian yang ketiga lagi, yang ketiga ini adalah pengalaman belajar. Apa saja itu? Pengalaman belajar di sini yaitu memahami, kemudian mengaplikasi, dan yang terakhir yaitu merefleksi. Sebenarnya mirip-mirip dengan pembelajaran yang sudah-sudah. Mirip-mirip dengan pembelajaran kurikulum merdeka ya. Hanya beda penamaannya saja, membaginya menjadi memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran di sini ada 4. Ada pembelajaran pedagogis, artinya di sini dalam pembelajaran pedagogis itu ada model pembelajaran yang kita pakai. Apakah itu pembelajaran berbasis problem atau masalah, ataupun berbasis proyek, ataupun discovery learning. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar di sini artinya lingkungan yang bagaimana yang mendukung proses pembelajaran kita dalam kegiatan pembelajaran mendalam. Kemudian kemitraan, maksudnya kemitraan di sini siapa saja yang terlibat dalam proses pembelajaran mendalam yang kita lakukan. Apakah itu guru, ataukah peserta didik, ataukah mungkin ke lingkungan luar, jadi melibatkan masyarakat yang ada di sekitar sana. Kemudian pemanfaatan digital, seperti saat ini kita sedang memanfaatkan digital. Mengubah pola pikir bertumbuh, tadi sudah ya, mengubah pola pikir bertumbuh ini mengenali pola pikir tetap, kemudian menyadari bahwa kita punya pilihan. Next, ini sudah, prinsip pembelajaran tadi sudah, kemudian ini tadi sudah ya ini ya, ini ke profil kelulusan, salah satunya yaitu kreativitas. Next. Mungkin kesimpulannya di sini saya ingin menyampaikan, kemarin sempat ada perdebatan sedikit, apa perbedaan dari pembelajaran mendalam dengan deep learning. Para fasilitator menyampaikan katanya beda antara pembelajaran mendalam dengan deep learning. Padahal sebenarnya sama kalau menurut saya pribadi ya. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya sama. Semuanya itu berbasis kepada proses. Bagaimana proses yang kita lakukan. Hanya bedanya mungkin agak membedakannya sedikit saja. Kalau untuk deep learning itu lebih ke arah AI. Sedangkan pembelajaran mendalam itu lebih ke arah proses. Walaupun kedua-duanya itu lebih ke arah proses. Jadi kita di sini dituntut ke arah prosesnya. Bagaimana kita mengajak siswa untuk berpikir kritis, memecahkan suatu masalah, sampai dengan nanti mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Mungkin itu saja kesimpulan untuk materi saya mengenai pola pikir. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Mem Laila untuk materi selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mem, bye. Kan, Mem, kejinguan. Nah.
Ice breaking lagi lah. Oh iya, ice breaking lagi. Ya. Apalah arah samsa. Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu. Oke. Nah, tegak. Yuk, Bapak Ibu tegak. Berdiri lagi Bapak Ibu. Ice breaking lagi kita. Bentar. Oke. Bapak Ibu, ini ya sudah agak pusing ya mendengar dari Ibu Roni. Aduh, itu kok harus tumbuh gitu ya. Oh ya, kita harus tumbuh ya, ke atas, ke samping, ke depan, ke belakang ya. Jadi sekarang kita oh iya, Bu Desi aja cepat. Oke, terima kasih. Selamat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi sudah ice breaking. Ya Allah, sudah bahagia ya ibu yang ada di sini. Ya, nanti habis ini tangan-tangan ya dengan Pak ya. Biar lebih bahagia. Baiklah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya tentang konsep dan kerangka pembelajaran mendalam. Saya yakin di sini ibu-ibu dan bapak-bapak pasti sudah tahu apa itu konsep pembelajaran mendalam karena ini sudah sering kita ungkap di media sosial, juga sering muncul di beranda TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Ternyata kita ice breaking tadi, gitu ya. Jadi di sini di dalam pembelajaran mendalam tadi seperti yang disebutkan oleh Ibu Roli pada materi sebelumnya, di situ ada dimensi profil lulusan. Kalau dulu pada saat kita kurikulum merdeka, di situ namanya apa? Profil pelajar Pancasila ada 6, kalau di sini ada 8. Di sini yang baru itu ada kewargaan dan kesehatan. Nah, jadi di sini kewargaan itu berkaitan dengan bagaimana kita menjadi warga negara yang baik. Terus kenapa di situ ada kesehatan? Ya kita belajar kan harus sehat. Kalau nggak sehat, gimana kita mau mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di kelas? Yang lainnya itu sudah pernah kita bahas pada saat di kurikulum merdeka. Terus selanjutnya yang kedua ada prinsip pembelajaran. Jadi prinsip pembelajaran itu bisa kita singkat namanya BBM.
bukan bahan apa? Bukan. Iya, bahan bakar minyak ya. Tapi kalau di sini berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, saya grogi nih depan ibu-ibu semuanya. Di sini semuanya di depan saya praktisi pendidikan semua. Jadi saya tuh agak-agak gimana gitu ya. Jadi di sini pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu gimana caranya kegiatan itu harus bermakna tapi juga happy gitu. Seberat apapun materi, seperti hidup kita, seberat apapun hidup kita harus siap untuk menjalaninya ya. Seperti itulah kira-kira yang ada di kelas kita. Sesulit apapun materinya, semuanya akan terasa indah dan bermakna di anak-anak didik kita. Tapi anak-anak tetap happy. Jadi nanti Bapak Ibu guru di sini akan menjadi guru-guru yang dinantikan oleh murid-muridnya. Kapanlah gitu ya pelajaran Umidian, aku pengen yang ke Madinah gara-gara ingat Umidian gitu kan. Oh iya kalau ya gitu, aku belajar informatika, oh suatu ketika saya bisa menciptakan laptop yang bisa dilipat gitu kan. Jadi memberikan inspirasi gitu ya. Ya dilipat jadi kecil gitu sering gitu kan. Kan nggak apa-apa. Hayalan itu kan nanti akan menjadi kenyataan pada masanya gitu kan. Ya. Terus ada di situ pengalaman belajar. Kalau pengalaman belajar di situ 3M. Memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Paling mudah ketika kita memberikan pengalaman belajar itu pas di memahami, mengaplikasi juga bagaimana ketika kita kaitkan dengan kehidupan nyata gitu kan. Nah, di sini di dalam pembelajar mendalam dia akan menciptakan proses belajar yang berkesadaran di mana anak-anak itu belajar dari dirinya gitu. Tapi kita juga sebagai guru bagaimana kita menimbulkan motivasi supaya belajar gitu. Jadi begitu anak-anak bangun pagi, ya Allah aku happy nih mau sekolah nih gitu. Nah, ketika anak-anak sudah berada pada keadaan seperti itu, maka mereka juga akan bahagia ketika datang ke sekolah. Jadi ke sekolah itu bukan sesuatu hal yang membosankan. Ya, ternyata jalan ya. Terus dilandasi oleh olah pikir 4O. Nah, kebetulan di sini ada guru olahraga gitu kan, pasti kalau selama ini kita mikir pelajarannya olahraga terus gitu kan. Ternyata di dalam pembelajaran mendalam ini juga dilandasi oleh pemikiran holistik. Olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga gitu ya. Itu ada, saya masih ada ingat di kelas 12 memang. Salam bahagia. Salam sejahtera. Terakhirnya Assalamualaikum. Saya ingat banget sama anak itu sama Yan gitu ya. Jadi saya pas itu selalu ingat gitu. Oh ya, ini anak suka olahraga kayak gitu. Ini sudah. Nah, di dalam kerangka pembelajaran ini tadi juga sudah disinggung sama Ibu Roli di sini. Di sini ada inquiry, pendekatan sama. Kalau dulu namanya model pembelajaran. Ada inquiry, ada project based learning, ada problem based learning, ada kolaboratif, ada STEM dan pembelajaran diferensiasi yang kemarin sempat booming pada saat kita di Kuliah Merdeka. Ini masih juga dipakai. Terus untuk kemitraan pembelajaran, tentu saja dalam kemitraan ini melibatkan guru, murid, orang tua, atau ada komunitas Yudika. Ketika di situ ada dunia usaha dan industri. Misalnya di dekat-dekat kita di sini ada komunitas apa? Mungkin di bawah itu dekat Waterboom itu ada yang punya kolam ikan. Mungkin kita bisa bekerja sama. Kebetulan itu wali murid kita bisa bekerja bagaimana mengolah ikan dan beternak ikan gitu kan. Jadi itu bisa menjadi salah satu pengalaman belajar untuk murid-murid kita. Jadi peran guru, jadi kalau hidup itu harus aktif, harus bergerak supaya apa? Oh iya gitu ya, supaya sesuai dengan cita-cita. Kita kan cita-citanya apa gitu? Cita-citanya bahagia gitu kan. Maka bahagia itu harus aktif gitu. Maka di sini peran guru dalam pembelajaran mendalam itu sebagai
aktivator, memicu dan memandu proses belajar. Jadi kalau ada anaknya yang malas, dipicu Bu Guru ya. Bapak Ibu Guru dipicu supaya anaknya jadi lebih rajin. Terus kolaborator, membangun kemitraan dari semua pihak. Jadi di sini di kelas itu kan ada anak-anak kita yang cenderung diam. Karena pada akhirnya nanti mereka nggak akan bisa selamanya itu diam dalam hidup ini, nggak bisa, karena kita membutuhkan kerjasama. Salah satu tantangan di dunia kerja, mampu bekerja sama. Ada satu lagi, mampu bekerja di bawah tekanan. Nah itu yang agak berat itu, yang dua itu. Oh presto kata Midian, ya memasak di bawah tekanan. Ya memasak di bawah tekanan menggunakan presto. Nah kalau di dunia kerja tentu dia akan berbeda lagi gitu. Tekanannya mungkin dari rekan kerja, dari atasan, dari lingkungan. Kan kalau bekerja di perusahaan itu ada target yang dicapai. Itu adalah semuanya tekanan yang harus kita capai. Terus yang ketiga, pengembang budaya belajar. Jadi belajar itu sekarang masih dianggap kewajiban. Ketika dia nanti menjadi budaya itu awalnya dari terpaksa, terbiasa, lama-lama biasa, dan pada akhirnya akan menjadi budaya. Nah itu harus dibudayakan, bukan dibudidayakan, dibudayakan. Ini mungkin itu saja penyampaian dari saya. Nanti akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru fisika yang terbaik, terganteng, dan satu-satunya guru fisika laki-laki di SMA 4 gitu. Kepada Bapak Gary Sugiarto kami persilahkan. Oh iya, boleh sedikit lagi boleh. Itu ada tuh, tak boleh balik itu. Ice breaking yang terbalik, tapi senam. 2 menit, sekitar 2 menit. 3 menit ya. Belum ada ice breaking. Ada yang tak boleh balik. Ini. Naik, kan bawa ke bawah. Tadi keluar. Nah, memang itu. Ya. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ya, masalah asesmen, kita tabola balik dulu ya. Silakan berdiri ibu-ibu, berdiri dengan rapi, jangan saling tinjal.
Jadilah. Padahal 10 kali itu. 10 kali pasti ketemu dengan 30 menit. Oke, mana ini tadi? Bisa dipakai? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, itu tentang asesmen pembelajaran. Jadi sudah speaking, kita atur napas dulu. Iya, copy break ya seharusnya. Jadi kita akan masuk ke asesmen pembelajaran, Bapak Ibu sekalian. Jadi asesmen pembelajaran itu mengenai evaluasi pembelajaran. Saya rasa hal-hal ini itu sudah tahu, ya, sudah tahu. Tinggal sekarang kita hanya mengulangi, mengingatkan saja bahwa dalam deep learning itu juga kita akan menggunakan asesmen pembelajaran. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana asesmen pembelajaran pada deep learning. Yang utama, dalam pembelajaran deep learning ada 3 komponen yang harus dipahami untuk asesmen pembelajaran: berkeadilan, edukatif, dan objektif. Nah, itu hal pokok yang harus dipahami. Lalu, prinsip yang seperti apa yang dipakai? Prinsip yang dipakai itu sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Di situ dikatakan, kalau seandainya berkeadilan, itu tidak bias oleh latar belakang. Jadi kalau seandainya kita ngomong masalah asesmen, tidak melihat latar belakang dari siapa siswa tersebut. Jadi di sini menghindari yang namanya unsur sara, jelas beda di situ. Lalu yang berikutnya ada edukatif. Jadi dari hasil asesmen itu akan melihat umpan baliknya seperti apa untuk terkait dengan proses pembelajaran. Setelah edukatif ada objektif, ya, berdasarkan fakta yang ada di lapangan, ya. Itu berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Lalu bagaimana asesmen dalam pembelajaran mendalam? Jadi ada 3 fungsi yang utama pada asesmen. Yang pertama itulah asesmen sebagai pembelajaran. Yang kedua asesmen untuk pembelajaran, dan yang terakhir adalah asesmen dalam pembelajaran. Kita lihat yang pertama, asesmen sebagai pembelajaran. Untuk asesmen dalam pembelajaran itu terkait dengan refleksi proses pembelajaran. Jadi kita sebagai guru tidak mengatakan bahwa pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran terbaik, tidak. Pasti butuh penyesuaian-penyesuaian tergantung dengan lingkungan kelasnya masing-masing. Maka kita sebagai guru seharusnya bisa merefleksikan diri peserta didik dengan cara yang pertama, jurnal reflektif, ya, self assessment, peer assessment, checklist kemajuan belajar dan lainnya. Itu untuk menunjang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu berikutnya asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, yaitu peta konsep, umpan balik, observasi, dan pertanyaan diagnostik. Ini lebih ke proses ke siswanya. Bagaimana nanti siswa itu memang benar-benar berkesadaran untuk berada di pembelajaran. Lalu yang terakhir, asesmen untuk mengukur capaian pembelajaran akhir, atau di akhir pembelajaran, yaitu berupa tes lisan, tes tertulis, laporan penilaian proyek, portofolio, dan yang lainnya. Lalu bagaimana teknik asesmen yang ada? Ya. Kalau untuk asesmen yang pernah kita lakukan pasti tes tertulis, ya, jelas itu tes tertulis pasti setiap guru melakukan itu, ya. Lalu tes lisan, ini saya yakin untuk pembelajaran-pembelajaran tertentu bisa digunakan untuk tes lisan. Jadi artinya untuk asesmen disesuaikan dengan pembelajarannya masing-masing, mata pelajarannya masing-masing. Tidak bisa kita maksakan untuk asesmen tes lisan seluruh untuk mata pelajaran. Saya rasa hal itu harus disesuaikan dengan relevansi mata pelajarannya masing-masing. Lalu yang terpenting, ya, pada asesmen di pembelajaran mendalam itu ada 2, yaitu adalah asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini berupa umpan balik selama proses pembelajaran untuk perbaikan. Jadi kalau yang tadi itu di asesmen
yang pembelajaran, maka di sini kita lihat bagaimana formatif untuk pelaksanaannya itu dilaksanakan di awal pembelajaran, mengetahui kesiapan murid. Lalu yang berikutnya dalam proses pembelajaran, memantau perkembangan dan memberikan umpan balik cepat. Lalu yang terakhir, fokus mencapai level pembelajaran melalui tahapan yang harus kita pahami, nanti kita lihat nanti di RPM ya atau PPM, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Lalu yang asesmen sumatif untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Biasanya ini untuk dipakai untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan. Lalu karakteristiknya seperti apa? Saya rasa untuk karakteristik pembelajaran untuk asesmen, hampir seluruh asesmen itu menggunakan yang pertama autentik, holistik, ya, autentik dan holistik. Autentik itu merepresentasikan pemecahan masalah, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikatif. Lalu yang holistik itu bagaimana mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari murid atau siswa secara utuh dan terpadu. Nah, kalau saatnya kita lihat sebagai penilaian, asesmen, bisa Bapak Ibu lihat di situ, ya, bagaimana asesmen digunakan dalam pembelajaran. Kita lihat ini sebelah kiri, ya, penilaian formatif, asesmen as learning, asesmen for learning itu untuk nanti di pembelajaran, dan penilaian sumatif untuk perbaikan atau untuk kenaikan kelas siswa, ya. Nah, pada asesmen di pembelajaran mendalam jelas dikatakan bahwa dasarnya itu ada dari taksonomi Solo tahun 82. Sedangkan yang kita pelajari di kelas atau pelajari waktu kuliah dulu ada taksonomi Bloom. Nah, pada taksonomi Solo itu ada 5 di sana, ya, dikatakan sampai dengan berpikir abstrak yang mendalam. Sedangkan pada PM itu membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah memahami, mengaplikasi, dan terakhir adalah merefleksi. Jadi kalau sana kita pengalaman belajar untuk PM adalah memahami, maka itu kalau di taksonomi Solo multistruktural, unistruktural, dan prastruktural. Kalau di Bloom memahami dan mengingat C2 dan C1. Lalu mengaplikasi relasional kalau di taksonomi Solo. Lalu untuk di Bloom menganalisis dan menerapkan. Lalu untuk yang merefleksi di Solo berpikir abstrak yang mendalam. Namun untuk di taksonomi Bloom mencipta dan mengevaluasi. Itu di kasus untuk yang merefleksi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sana ada untuk taksonomi Solonya prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan extend abstrak. Ya, bisa dilihat jelas tuh. Nah, kesimpulannya adalah asesmen dalam pembelajaran mendalam itu bersifat formatif, autentik, dan holistik dengan fokus kuat pada pembelajaran, umpan balik untuk mendorong kemajuan belajar. Lalu pedomannya adalah menggunakan taksonomi Solo untuk bisa mengukur berpikir kritis siswa atau berpikir tingkat tinggi, HOTS, ya, yang kemarin itu sudah kita pelajari, rasanya di kurikulum Merdeka, ya, kurikulum 2013 juga ada HOTS dan segala macamnya. Jadi intinya yang sudah kita lakukan sekarang hanya akan menyesuaikan di deep learning ini seperti apa, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana RPP, ya. Coba Ibu Lela. Kalau dulu namanya modul ajar, ya. Modul ajar, RPP, PPM, ya. Nah, itu kalau dilihat, ya. Nah, di sini contohnya adalah mata pelajarannya fase E kelas 10, ya. Itu adalah IPA dan bahasa Inggris, ya. Pokok bahasan tentang perubahan iklim. Jadi di sini materinya adalah materi IPA dengan interdisipliner ilmunya dengan bahasa Inggris. Biasanya menggunakan pengantarnya, bahasa pengantar. Lalu di sana ada, nah di sini, di identitas saya rasa sudah tahu, sama dari awal dulu, ya. Untuk identifikasi, nah tinggal ditambahkan adalah dimensi profil lulusan saja. Kalau tadi ada 8 dimensi profil lulusan, maka di sini juga ada 4 yang bisa dipakai. Jadi tidak harus 88 itu ada di PPM itu. Ya, kalau kita maksa, rasanya tidak akan selesai. Kalau memaksa seluruhnya dalam
8 dimensi probabilitas lulusan harus ada di PPM-nya. Ya, tujuan pelajarannya ada dilihat itu. Untuk yang IPA seperti apa, ya, untuk yang bahasa Inggrisnya seperti apa. Nah, jadi untuk di bahasa Inggrisnya mengkomunikasikan gagasan dan berbagai jenis teks non-fiksi dengan menggunakan berbagai model presentasi mencapai tujuan tertentu. Lalu kalau di IPA-nya menganalisis interaksi antar komponen. Jadi nanti di presentasinya dia menggunakan bahasa Inggris. Ya, itu interdisipliner ilmunya. Lalu alur pembelajarannya ada 1, 2 dan segala macamnya. Ya, mungkin nanti akan bisa dijelaskan oleh Ibu Lela atau nanti dijelaskan juga tambahkan oleh Ibu Roli Abrianti. Ya, saya rasa itu saja mungkin dari saya. Saya silakan nanti dari Ibu Lela atau Ibu Roli untuk menambahilah terkait dengan PPM ini, pemahamannya seperti apa masing-masing. Gimana? Kita collab aja Bu? Collab aja. Jadi di sini apa namanya RPP yang kami contohkan di sini ini yang dapat panduan dari Pusjar gitu ya. Ya. Jadi di sini RPP-nya ini dibuat untuk 4 pekan. 4 pekan berarti 4 minggu. Ini untuk 1 bulan jadi 48 JP. Jadi 48 JP itu antara pelajaran IPA dan juga bahasa Inggris. Nah, di sini mereka ini menggunakan design thinking. Jadi di sini design thinking nanti setelah saya baca mereka akan buat semacam prototype gitu. Prototype tentang perubahan iklim. Jadi kalau kita sering dengar tentang PBL, tentang PJBL gitu. Nah, ini tentang design thinking yang dibuat di sini. Jadi tahap pertamanya empatis gitu ya. Saya nggak tahu benar apa enggak spellingnya gitu ya. Kalau salah nggak apa-apa. Nah, di situ tetap ya, di setiap pertemuan itu ada pendahuluan, ada inti dan ada penutup. Jadi di pendahuluan di situ ada kegiatan memahami. Terus, nah di sini, nah di bagian ini kan semuanya relate sekali dengan kehidupan nyata ya Bu Roli ya. Iya benar. Jadi ini misalnya anak-anak di kelas, kan sekarang kita lihat misalnya contoh fenomena yang ada di sini, anak-anak itu bawa kipas angin portable. Nah jadi kan, anak-anak, kamu kok bawa kipas angin? Kenapa? Kok panas? Gitu, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Roli, silakan. Berkenaan tentang langkah-langkah pembelajaran, ini kan interdisipliner, artinya pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk pembelajaran mendalam itu kan tidak harus untuk satu mapel, jadi bisa kolaborasi dengan beberapa mapel. Ini contohnya antara mapel IPA dengan mapel bahasa Inggris. Jadi nanti kalau seandainya kita dalam kelompok KKG atau dalam bentuk komunitas kan tidak harus artinya harus biologian atau geografian. Jadi kita bisa saling, tadi kan udah ada pembahasan tentang lintas mapel. Jadi kita bisa saling kolaborasi dengan mapel yang lain. Kemudian dalam pembelajaran ini ada beberapa pertemuan mungkin dibuatnya. Diawali dari mungkin yang umum, apa yang dimaksud dengan mungkin perubahan iklim, kemudian apakah anak-anak tahu tentang perubahan iklim, kemudian bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam penggunaan kipas angin atau lain sebagainya. Nanti kemudian baru ke pendalaman materi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi di sini yang kan tadi diomongin sudah disampaikan sama Pak Gary bahwa ada assessment kan, as learning, for learning, dan off learning. Off itu berarti diading. Jadi setiap kegiatan pembelajaran itu bisa kita lakukan yang namanya ketiga-tiganya bisa kita kerjakan dalam ada waktu yang awal, tengah, dan akhir. Pada akhir itu tidak harus setiap akhir kegiatan pembelajaran itu harus ada tes. Jadi ketika di situ di dalam kegiatan akhir pembelajaran itu ada kegiatan merefleksi, itu sudah bisa masuk di kegiatan off learningnya. Jadi misalnya anak-anak untuk melihat gitu, atau mungkin sedikit ibu-ibu pakai sticky note atau misalnya tuliskan di papan tulis dan sebagainya, itu sudah bisa karena untuk melihat hasil pembelajaran pada hari itu. Tapi nanti kalau misalnya mau dikumpulin di akhir, mau ada tes sumatif, contohnya misalnya mau ambil PH atau kuis, itu juga boleh.
Jadi maksudnya di sini assessment untuk formatif itu tidak harus kita dalam bentuk tes, dalam dalam proses itu aja sebenarnya kita sudah mengambil penilaian formatif. Sebagai contoh mungkin kita mengerjakan kalau seperti kami pelajaran IPA atau pelajaran geografi mungkin ada LKPD, kemudian dari LKPD tersebut ada instrumen penilaian, itu sebenarnya sudah ke penilaian formatif sebenarnya. Jadi tidak harus dalam bentuk tes di akhir, tidak harus. Next. Mungkin Bu Laila biar lebih jelas mungkin kami nanti akan menayangkan contoh video pembelajarannya biar bisa nyata ya, karena kalau dalam bentuk tulisan ini kan mungkin masih agak bingung ya. Jadi kalau seandainya kita lihat pengaplikasiannya dalam bentuk video nanti bisa lebih jelas di mana letaknya berkesadaran, letaknya bermakna di mana, kemudian letaknya merefleksi mungkin di mana atau menggembirakan itu di mana, nanti bisa lebih jelas di tayangan video. Baiklah. Mungkin kita lihat habis ini kita lihat dulu tayangan videonya. Kebetulan yang ada di sini adalah video pembelajaran bahasa Inggris ya. Tapi tolong Bapak Ibu di situ jangan dilihat kelasnya dan jumlah muridnya. Kita sesuaikan nanti dengan keadaan kita yang ada di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, that's good. If you are very well today, and this is our meeting for you and me to discuss descriptive text again. So, I would like you, Rajata, lead your friend to take a break. Teman-teman, sebelum kita belajar, kawan-kawan sebelum kita belajar, kita boleh dulu saya masing-masing mulai. Okay, thank you very much, Rajata. And now I would like to check your attendance first. Adiela, okay, Aditya Ezel, Aditya Putra, Aisyah, okay, anyone else then? Six, Nashwan, Zen is six, okay, it's okay. Okay, and I would like to check what is the material that we have learned before. Okay, descriptive text. What is it? What we have learned about descriptive text in the previous reading? Objective to listen. Tujuan pembelajaran hari ini adalah student will be able to understanding the explicit information and will be able to analyze the structure of descriptive text and the function, social function of descriptive text. And some questions, okay? You have to answer it. Guess who? Descriptions with has got. Listen to the description and guess who the person is. He has got curly hair. He has got a beard. He has got green eyes. He has got curly hair. He has got a beard. He has got green. Okay, so please choose which one the best person. Number 2. Are you sure? Yes. Is there any different answer? No? Okay, number 2. Are you sure? Okay, good. Let's check this out. Who is it? It's number 2. Can you see the picture on screen? Yes. So, who is she? Anyone know who is she? Siapa? Ella Kartini. Okay, so do you know where is she?
Do you know where is she from? Jawa. Jawanya, kenapa kamu pilih Jawa? Why you answer Jawa? Why? Why she's good Japanese? Wearing apa? Kebaya. Okay, so kebaya is from Java? Yes. Yes. Why? Dari Malaysia, Pak. Okay, so what do you think kebaya is from Java? Because Okay. From Bandung, do you think that Bandung maybe female in Bandung? Where only Bandung or another place? Only another place. Coba kebaya itu not only in Bandung, but also in Bali. In Bali we are kebaya. Yes. Okay, good. Nashwan said that he can recognize Hartini is from Java because of she looks right. Okay, because of her looks. So Nashwan said that Hartini is from Java. So kebaya, what is kebaya? Traditional apa? Traditional blouse that use what? Female use kebaya. Okay, thank you. And do you think that young generation like you wear kebaya, like to wear kebaya or no? For fashion, yes, and for occasional events, right? Okay. Have you got your text? Yes, good. I would like you to read aloud. Siapa yang mau pertama? Who wants to be the first to read it? Okay, Rajata, please read the first paragraph. Pada menjadi Hartini or commonly R.A. Hartini is a national hero for translation. She's well known for the Hadis Surat Al-Quran, which contains her ideals in fighting for the rights of the people. Okay, thank you, Rajata. And who wants to be the second? Rajata, choose your friend. Isa, please read aloud. She attended EOX, Europe's large school, until the age of 12. At this school, she studied Dutch. From that school, she became fluent in Dutch. She also began to write letters to correspondents friends from the Netherlands, one of whom was Rosa Abendanon. These letters were later recorded as Hadis Terbitlah Surah. Hartini was interested in the progress of European women's thinking. She has high aspiration to promote glorified Indonesian women. Okay, thank you, Angel. Okay, so from the text we know that Hartini is one of the heroes, especially for women, right? Yes. Because of her efforts to to glorify Indonesian women for getting same change to get education. Okay, that's good. And now I want you to okay, there are 5 questions for you. Please answer, just choose true or false according to this text. Okay? Okay? Ya, di belakang boleh. Di belakang paper ya. The back of your paper, you have to answer
Okay. Yeah. We just need to Yeah. In the back of your paper, just answer true or false. Okay, century means abad, berarti it start from one Masehi. One Masehi means that first abad, first century, sorry, first century. One Masehi means that first century. And today we are in 21st century. 21st century. We are in 21st century, okay? Okay? In 21st century. Okay? Finish? Have you finished your work? Finish? Finish? Okay, that's good. So switch with your friend. Switch. With your friend. I will take it. Putra, please read the first question. The first statement. Kartini is one Indonesian or comes from Java. True or false? True. There another answer? No? True. Okay. So come from Java. Like husband said before, Kartini likes to wear kebaya. Kebaya is from Java. Yeah, usually we know kebaya as the clothes for women in Java. Okay, good. Number 2. Give the marker. Okay, number 3. Dylan, what's the reader? Number 3. This thought about emancipated women was influenced by European women. Is it true or false? True. Why? Why? Because she was interested in the progress of the thinking. Okay, thank you very much. Yeah, number 3 is true. Okay, now I would like you to about descriptive text. After you understanding the content of the text, so I want you to analyze the structure. Okay, the first one is definition. So after you read the text of R.A. Kartini, so what is the descriptive text in your opinion, in your idea? What is the overview? Okay, thank you very much. Yeah. A particular person, animal, place, or thing. Okay? You read the description when you want to read. You learn to picture, figure it out, imagine. But yes, what you are describing. Okay? Like when you say that you have an idol, and of descriptive text. What is it, the function? Yeah, fungsi or tujuan. What is the function of descriptive text? Do you know? To describe. To describe? Yes. But I give you this text. So, do you know what my purpose? Give you this text. Okay, louder please. 2. Let us know about Kartini. Okay, good. And Dennis, what about you? The same. Okay, so it's important for you to know R.A. Kartini? Yes. So why? Why is it important? To motivate. Motivate siapa? Girl. Only girl? Yes. Okay, go like Soekarno. It's okay, that's good. Yeah. So you have an idol like Soekarno. I think it's not bad for you. Okay? That motivate you to. Do you think that is it easy to be happy in our era now? No.
Is it easy or is it hard? Hard. Fine. So, yes, they are correct. In your generation, of course. Is it easy or hard for you to be Kartini in your generation now? Because everything is available in our era, so I think everything is easy to get, right? Yes. When jadi malas, okay. Oh, Angel said, hard to compete, okay. Because so many competition over here, okay, right? The first one is identification. What is identification? This one. Yes, introduce one or two the subject being discussed. Okay. Jadi, the first paragraph in the text that introducing the object to be described. Okay. Jadi ini biasanya ada di bagian pertama. Ya, di paragraf pertama. Itu ada apa dulu? Identification ada apa sih? Nama, that's right. Yeah, there's a name, the object that being described. Okay, good. And the second one is description. The description, ya udah berarti setelah paragraf pertama. Okay, description means that the description of characteristics of appearance and information about all of the object that you describe. Okay, okay, about characteristic. Where she from, yeah, usually, or maybe what is it, ciri-cirinya, like appearance of her body. Okay, do you get it? Any question before I continue the slide? Okay, the identification, ya. Yang paragraf pertama is identification. The first paragraph is identification, and the rest of the paragraph is description. Harus kalian identify, ya. Next one, can you hear me? Okay. Identify in the left area. Is it identification or description? Okay? Okay? Do you get it? Yes. So you have to read this verse. And after that, analyze identification or description. Okay. So yang mana? Identification. Why? Because okay, because there's the name of young kids. Okay, thank you. Description. Why? Why description? Because there, yeah, describing of eyes, color, yeah, and okay, it is identification or description. Identification. Are you sure? Okay, siapa yang jawab identification? Raise your hand. Raise your hand. Yang jawab identification. Okay, yang jawab description, raise your hand. Yang jawab description. Gak apa-apa, gak usah takut. Yang ini apa? Description. Description. Kalau yang tadi? Description. Yang tadi apa yang tadi? Identification. Ya? Okay. Please work with make a group. Just in a line, ya. Group in a line. So you have to just unite with your friend. Please, ya, unite berempat. Okay, so healing up. Okay, I give you the worksheet. I give you the worksheet for working with your group. Ya. Ini kita okay. The glue is over here. Okay, the glue is over here.
Is there anyone who? Your task is analysis. Okay. So analysis the text based on the structure, right? Jadi kertasnya di sini, oke? Jadi di go. Ya. Ya. So you have to and write the social function. Write the social function. Ya. Itu acak ya. You have to rearrange the sentences. Rearrange the paragraph. Ya. So please arrange the sentence or the paragraph with the appropriate one. Itu satu teks. And don't forget to write the social function of the text that you have written. To limited as Miss biasa apa nih? Miss biasa begitu. Biasa. Finish? Okay. From your notes. So, okay, we want the identification. Yes. Mana ini kamu usia? Mau. Paragraph. Yang lebih. So, what is the function? Okay, very good. Good job for your group. Okay. From this one. Yeah. Yes.
sampai 20 menit lagi lepas harus ganti netral dulu di rumah dulu. Yes, for those nowadays part of this property, it was meant to describe transmitting knowledge to the student. The teacher would stand behind. Ini tuh secara garis besar. Okay, good. Thank you for your on your books. Thank you very much. Okay, you can collect your to me. Some minutes. Okay, good. The first group, okay, amazing. Thank you very much. Second group is amazing too. Thank you very much. The third group, thank you very much. That's great. What we have learned today. Descriptive text. That's great. Okay. So we have learned descriptive text, and you have learned the structure. So if you write later on descriptive text, remember the structure. Yes. Okay. Identification means introduction, introducing the name, the object that's being described. That's good. Okay. You hold your paper. I would like you to draw your emotion that you have during our lesson. Okay? Draw the emotion. Draw the emotion. Okay? Emotion. Draw your emotion. That's your feelings. Okay? And how you're feeling after this class. Okay? So, what is your feeling? Please draw it in the back of your paper. Just draw your emotions. Draw. Mana Zaki? Okay, thank you Zaki. Come on. Coba putih. Guys, please show me over your head. Show me your picture, the drawing. Okay, good. What's your feeling? Show your feeling to me. Show your feeling to me. Okay, that's good. Thank you, guys. Dilan kulit ya. Okay. Which activity that's interesting that you like the most? Which one activity that you like the most? From your group. Which one activity that you like the most? Okay, good. Thank you. Yang angkat ini, Nasman? Here. Drawing. Emotion. How about you? Very nice one. Which one is it that you like the most? Just your emotion. How about you? Jadi sama juga. Yang kamu mana? Which one activity that you like the most? Oh, the text, Okay. Revenge and Rabbit. Okay, thank you. And is there any difficulties for you to do your work? Is there any difficulties?
14-nya? It's over? Overall okay? Okay, it's okay overall? Okay, that's good. How about you, bro? Is there any difficulty? Yes, good. So, is there any difficulties for you? No? Okay, good. So, and the conclusion now is we have learned about the script, the plan, the structure, and the social function of the scripted text. So, in the next meeting, we have learned about language teachers. Okay? Okay. Is there any question before I close for the meeting? Is there any question? No? No question? From your groups? From this group? Is there any question? No. From your groups? Is there any question? No. Is it enough? Enough? Okay. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your participation, and I hope you enjoy your training. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and have a nice day. Thank you. Jadi mungkin itu saja penyampaian dari kami. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke Pak Arif sebagai oh ya. Foto dulu. Oh ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Oh, amplopnya. Oh, Pak Rizal boleh. Tolong Iman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita dimengeraskan oleh dalam sederhana saya pertanyaan saya. Ya. Kita ini mau bagus semua, dengan zaman berbeda, era berbeda, tantangan juga berbeda. Iya, waktu ini kita belum habis kita berjibaku dengan kurikulum merdeka. Ini sekarang ganti maunya kemana sih arah pendidikan kita? Nah, ya, ini pertanyaannya untuk para narasumber. Ya. Gimana caranya penyerapan pembelajaran mendalam ini di konteks sekolah? Kita nanti sudah berbicara di luar angkasa, tapi kita lupa kaki kita ada di atas tanah. Ya. Itu aja pertanyaan saya. Mohon maaf bukan yang menggurui, hanya pertanyaan kepada narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang bestirian sebelah. Ini saya suka. Izin Pak, Bu, izin bertanya. Jadi fokus utama dari pembelajaran mendalam ini apa? Ya, fokus utamanya apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham atas pertanyaan yang luar biasa. Oh ya, dia dapat prioritas. Oh ya, satu lagi. Oh, Bu Cici. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri hari ini yang luar biasa memberikan ilmunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, kalau kita berbicara masalah deep learning, pembelajaran yang mendalam, yang ingin saya tanyakan, tantangan apa yang dihadapi kalau deep learning ini dilaksanakan dan harus dilaksanakan, apalagi kita ini sekolah negeri, dan bagaimana kiat-kiatnya agar kita ini semua menjadi guru yang menggembirakan.
Sehingga siswa enggak lagi, aduh pusing nih, tiba-tiba aduh sakit kepala kalau sudah pelajaran ini gitu kan. Apa keluhnya enggak stres lagi. Dan apa kayaknya menjadi guru yang menggembirakan, enggak ngambek-ngambek kan. Apa bukunya? Kiat-kiatnya Pak Heru dan Ibu Rodi dan Ibu Rodi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici. Ada yang mau nanya? Bu Epi, oh Bu Epi. Soalnya tadi Bu Epi saya ini nggak pas aja ternyata. Siapa yang mau jawab dulu? Gimana dulu mungkin mau jawab? Pertanyaan saya berdiri ya. Pertanyaan yang pertama dari Pak Rizal, bagaimana penyerapan pembelajaran mendalam di konteks sekolah, dalam konteks sekolah? Mungkin kalau yang saya tangkap dari Pak Rizal tadi, baru mulai yang belajar kurikulum merdeka, tiba-tiba lah ganti lagi pembelajaran mendalam. Ini mau dibawa kemana? Pertanyaannya itu ya. Sebenarnya sih intinya satu sih sebenarnya, intinya kita kan mau ke berpusat pada murid, berpusat pada peserta didik. Bagaimana kita memberikan ilmu supaya nanti ilmunya bisa sebanyak hayat. Terkait dengan itu kan itu adalah peraturan pemerintah Bapak bisa sebelumnya berganti pemerintah maka akan berganti juga aturan mengganti pemerintah maka juga akan berganti proyek Pak Rizal. Tapi intinya tetap satu Pak Rizal. Guru itu yaitu menyampaikan ilmu seikhlas mungkin kepada siswa dengan harapan nanti akan meningkatkan kualitas. Karena itu nanti hubungannya akan ke mutu pendidikan. Karena tujuan akhir dari mutu pendidikan yaitu untuk kelulusan. Balik-balik lagi, bagaimana kita menerapkan pembelajaran mendalam? Itu sebenarnya kalau kita mau sampaikan, bapak-bapak harus, ibu-ibu harus nanti tekniknya dengan pembelajaran mendalam. Tidak bisa. Itu baliknya itu kesadaran masing-masing. Setiap guru pasti punya trik dalam mengajar anaknya. Setiap guru pasti punya cara untuk mengajarkan kepada anaknya atau strategi yang diberikan kepada anaknya supaya nanti apa yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada peserta didik. Balik-balik itu kesadaran Pak ya. Tapi yang penting saya mendukung program pemerintah dengan harapan kita meningkatkan proses. Bagaimana ini perbaikan proses karena pembelajaran mendalam ini lebih mengarah ke perbaikan proses. Nanti hubungannya jika terjadi perbaikan proses maka nanti akan terjadi perbaikan ke hasil. Bagaimana Pak Rizal? Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rizal. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Ya, oh pertanyaan Ilham Pak Dery. Fokus utama gitu ya. Sebenarnya sudah dijawab gitu ya sama Bu Roli gitu. Jadi fokus utamanya seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Ilham itu sebenarnya sudah diwakili sama Bu Roli. Saya di sini sedikit menambahkan bahwa ketika kegiatan pembelajaran apapun mulai dari kurikulum apapun sejak dari kurikulum yang saya tahu itu ada kurikulum 74, ada CBSA yang dulu CBSA itu apa namanya? Bukan siswa. Ya, cara belajar siswa aktif itu kan sama, cuman diterjemahkan dalam bentuk yang berbeda gitu. Akhirnya cara itu sampai habis. Akhirnya anak-anak aktif menulis gitu kan. Nah, pada akhirnya semuanya itu nanti tujuannya untuk fokusnya ke peserta didik agar peserta didik itu siap menghadapi hidupnya. Karena apa? Kita tidak bisa misalnya oh ini berubah karena pada akhirnya yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Mau kita nggak suka perubahan nggak bisa karena perubahan tetap jalan. Misalnya kita nggak suka sekarang banyak aplikasi, nggak bisa kalau kamu nggak bisa aplikasi kamu nggak bisa melanjutkan ke poin-poin selanjutnya. Suka atau tidak suka ya seperti itu. Dalam pendidikan juga sama. Perubahan yang ada dalam pendidikan kita ikuti. Kita nggak bisa stuck terus di situ. Kita harus mengikuti perubahan yang ada, merubah pola pikir yang ada, mengupgrade skill kita yang mungkin sekarang biasa untuk menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Cici akan dijawab oleh Pak Geri. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan
sesuaikan dengan zamannya. Zaman sudah seperti ini. Jadi TikTok itu memang gunanya bukan untuk sekedar ditonton mereka, tapi memang ada beberapa konten-konten pembelajaran yang bisa kita lihat. Contoh, misalkan ada kuis, kan pelajaran fisika itu luar biasa, menantangnya maksudnya, pusing dan segala macam. Jadi ya dibuat, kalau kemarin saya buat kuis saja. Jadi dibuat kuis, saya buat kelompok, terus buat secara estafet mungkin di V6 dan 12 V6 kemarin saya coba di situ. Ya minimal siswa yang selama ini tidak aktif, mereka ikut aktif untuk dalam pembelajaran. Jadi saya mencoba menyesuaikan dengan keadaan zaman seperti apa. Kayak senyum mungkin kan, senyum ini bisa takut misalnya. Ya intinya balik lagi, satu fokus kita adalah siswa, lalu yang kedua guru, maka harus menyesuaikan dengan siswanya. Bukan berarti siswa main kelereng kita harus main kelereng juga ya, tapi kita minimal memahami lah permasalahan mereka seperti apa, tantangan mereka seperti apa. Kira-kira itu yang akan dilakukan kalau tiap-tiap kami untuk mencoba menjadi guru yang menggembirakan, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menambahkan cara jadi guru yang menyenangkan. Dulu kan waktu ibu kan ikut pelatihan guru enggak, kan membedakan. Waktu tampil di depan kelas, waktu tampil di memberikan materi, menarik nggak? Menarik kan? Ya, itu kan kenapa menarik? Pakai alat, ibu energi penuh, ngajar dengan sungguh-sungguh di depan kawan, kan menarik. Nah, kenapa nanti yang sekarang terjadi ketika pelatihan selesai kembali sekolah nggak lagi dari itu? Jujur saya katakan, hampir saya nyampe kan di kelas biasa nggak pakai alat peraga gitu kan, mengajar di kelas juga nggak senyum lagi, mungkin mikir beras habis di rumah gitu kan, ribut dengan laki, ribut dengan bini di kelas kan, sehingga energinya nggak lagi seperti itu. Ketika pelatihan bergerak, nah ini maka ini slide-nya, ini raganya, kan enak, ngomong lepas gitu kan. Tapi selesai kembali ke sekolah, kembali ke kelas, powernya berkurang persen, tinggal setengahnya. Nah itulah menyebabkan kita tidak jadi guru yang menyenangkan. Artinya ada batasan ketika masalah di rumah dengan di sekolah. Harus dibedakan, jangan dibawa masalah di rumah yang terjadi, masalah keluarga, masalah anak, masalah dengan suami, atau masalah dengan istri, atau dengan tetangga, lepaskan di sekolah. Nggak boleh bawa. Kalau itu terbawa, makanya kita nggak bisa jadi guru yang menyenangkan. Gitu. Lagi nulis kan, menerangkan pelajaran, teringat utang, teringat belum nulis sayur, gitu. Teringat ribut dengan laki, teringat ribut dengan ini, otomatis kan mengaruhi. Seperti itu kan bisa bawa minggu. Coba lihat guru TK, ketika masuk kelas, meriang, powernya tumbuh, sehingga kasihnya jalan gitu, nyanyi gitu kan, happy gitu kan. Nah setelah ngajar baru ingat lagi, ya tadi reportnya lagi gitu kan. Itu ketika mengajar Bapak Ibu, lepaskan beban yang ada pada diri kita. Walaupun sulit, guru itu adalah aktor yang baik guru, bisa menyesuaikan keadaan di mana dia berperan. Ya kalau masuk kelas lah cenderung, ya otomatis akan mempengaruhi aura di kelasnya. Masuk kelas pagi, buka buku dalam siang, kerjakan, ya kan atau sekarang menarik kan. Tapi kalau senyum gitu, apa namanya sekalian seperti ibu pelatihan guru penggerak kan pasti happy dalam kelas. Kalau enggak, kebalikannya terjadi. Makanya Bapak sekalian, mengutip dari seorang filosof, apa yang terjadi di keseharian kita di sore, dari pagi sampai sore, apa yang kita pikirkan saat itu. Kalau sudah kesal, maka sampai sore kita akan kesal. Kalau kita bahagia dari pagi, berangkat kerja, sampai sore kita akan bahagia.
jalan nanti mau lewat kesal dulu. Di depan di jalan ada motor lambat kesal dulu. Orang ajar bunyi lampaknya kan otomatis semuanya akan bergerak kan kesal semua. Tapi kalau kita happy, ada ibu lambat motornya kan, oh, mungkin ini nggak ibarat sini kan, kita bisa lalu. Tapi kalau kesal, otomatis semuanya tertumbuh di otak kita. Mungkin ditawar dari pertanyaan dari guru yang mengenai. Baik. Demikianlah pengibasan pembelajaran mendalam yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Bapak Giri Sugiarto, Ibu Roli, dan Ibu Laila. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekretariat Parlaha, Bapak Dr. Masini MPD, yang selalu mendukung kami dalam suatu pembelajaran yang baru. Sebelum saya akhiri acara kita pada hari ini, saya ada sedikit pantun. Bintang timur tampak bercahaya, indah bersinar di langit malam. Belajar kritis sepanjang masa, ilmu berkembang tak pernah padam. Lagi. Sekali. Air jernih mengalir ke hulu. Jernihnya tampak di dasar sungai. Belajar terus membuka akalmu. Kebenaran sejati tak mudah dicapai. Ya, demikianlah acara pada hari ini. Sebelum nanti meninggalkan ruangan, kita akan berfoto terlebih dahulu untuk mengenang bahwa kita telah pernah melakukan ini. Kalau kecil ini kita tahu tentang terus gitu. Baik, terima kasih.